kasih-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi, kami mau mengenal-Mu secara pribadi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat bagi Raja di atas segalanya. Ya. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Buka pikiran kita, siapkan hatimu untuk menerima lawatan Tuhan. Ya. Haleluya. We worship you, we worship you. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kaulah Raja di atas segalanya. Haleluya. Lawan kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus Engkau manis. Roh Kudus Engkau lembut. Roh Kudus kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Roh-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang menguatkan, yang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan yang terluka, menghibur yang susah. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di ruko ini, kami boleh bersuka cita. Kami boleh meninggikan tahta-Mu Tuhan, membangun tahta-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, dari tempat ini Kau akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, jikalau dengan sepakat sehati maka Allah hadir di tempat ini. Kami yakin Kau hadir ada di tempat ini Bapa. Kami rindu Kau memanifestasikan hadirat-Mu Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang akan dipulihkan, diberkati, dan diberikan paradigma baru, sehingga mengalami terobosan-terobosan di dalam hidup mereka, baik terobosan dalam dunia usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka, Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami Roh Kudus, kami mau menerima lawatan-Mu yang siap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat lagi. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa ya. Amin. Kenapa kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Karena kita itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Kenapa saya memilih Yesus? Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang juru selamat kita. Yesus satu-satunya jalan atau salah satu jalan? Satu-satunya. Satu-satunya jalan. Apa bedanya satu-satunya jalan sama salah satu jalan? Ya. Kalau salah satu jalan berarti banyak jalan. Kalau satu-satunya jalan? Hanya satu. Ya, seperti lagu Roma Irama ya. Banyak jalan menuju Roma. Nah, banyak jalan menuju ke ruko ini ya. Amin. Apa namanya villa ruko apa ini? Villa Regensi Baru. Iya, banyak orang, banyak jalan menuju Villa Regensi Baru. Mau dari arah Pintu, mau dari arah Karawaci, mau dari arah Pasar Kemis, semuanya bisa menuju ke tempat ini. Itu menuju Villa Regensi itu banyak jalan, ya. Tapi kalau menuju surga hanya satu jalan, karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
tidak melalui Yesus, arti tidak ada tawar-menawar untuk kepastian dan jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus, dialah satu-satunya, bukan salah satu jalan. Makanya saudara, ketika engkau sudah mengambil keputusan terima Yesus, jangan ambil yang lain, karena Yesus adalah pilihan yang tepat dalam hidup saya dan saudara. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kami bersyukur saya bisa tiba di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan kebetulan, tapi saya percaya karena Tuhan punya planning yang luar biasa. Saudara, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Mungkin banyak orang, waduh, gerejanya kok nggak sebesar yang seperti biasanya. Tapi saudara, saya itu pernah pelayanan di salah satu tempat waktu perintisan itu hanya satu keluarga, suami istri. Jadi kalau saya WL dan dia yang mendengarkannya dan saya khotbah, ya kan, yang main musik satu, jadi yang dengerin satu, jadi 3 sama saya. Ya, tapi prinsip firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul jikalau dengan sepakat sehati, maka Allah itu akan hadir, saudaraku. Jadi yang menjadi persoalannya bukan berapa jumlah orang yang hadir pada hari ini, tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita datang ke tempat ini. Karena ketika banyak orang yang hadir, kalau tidak sepakat juga Allah tidak akan memanifestasikan hadiratnya. Saya pernah pelayanan di satu daerah, saya perintisan itu hanya 2 orang, satu keluarga, hanya 2 orang, belum punya anak, saudaraku. Sehingga kalau saya khotbah 2 orang yang mendengarkannya, dia WL, ya kan, jadi gantian, saudaraku. Tapi Tuhan luar biasa, tambahkan jiwa-jiwa baru. Dan sampai hari ini menjadi gereja yang luar biasa di salah satu daerah, ya, Minahasa. Di sana waktu itu saya sekolah teologi di sana, dan saya bangun perintisan karena salah satu syarat lulus di sekolah teologi saya adalah harus membuka pos atau perintisan. Dan puji Tuhan, saya tinggalkan di sana, udah ada gedungnya sekarang, dan kemudian jemaat-jemaat di sana luar biasa. Karena saudara kalau di Minahasa kan ambil semuanya Kristen, ya, cara yang ini. Jadi kadang-kadang ya saya bilang, waduh, semakin banyak perintisan di sana, dari nunggu gereja yang satu pecah baru pada pindah. Begitulah. Ya, ladang sudah menguning. Gimana kalau ladang menguning? Ini di sekeliling kita ladang sudah menguning, ya. Yang paling penting bukan soal ladangnya, saudara, ladangnya banyak, tuayan banyak kata Alkitab. Tapi yang paling penting minta pekerjaannya ada enggak? Ada enggak pekerjaannya untuk menuai? Contohnya, kalau saudara punya lahan tanaman padi, terus kemudian sudah waktunya panen, terus tidak ada pekerja yang menuainya, kira-kira padi itu jadi apa? Kira-kira padi itu jadi apa? Busuk? Yes, jadi busuk dan tidak berguna hasil panen tersebut. Nah, sama seperti kita, ladang sudah menguning, ya kan? Tuh, tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Cuma banyak gereja sekarang bukan penuaian, perpindahan. Ya kan? Kalau sakit hati di sana, pindah ke gereja B. Nanti pindah ke gereja C. Jadi GKK, gereja keliling-keliling, saudaraku. Yang saya sedihnya begini, saya mau pindah ke gereja, dari gereja sini ke sana karena saya tidak bertumbuh di sini. Tapi jarang banget orang bilang begini, saya mau pindah gereja karena saya nggak berbuah di sini. Apa bedanya bertumbuh dan berbuah? Bertumbuh belum tentu berbuah, tapi berbuah pasti bertumbuh. Pohon dari akar dulu, terus tumbuh dan berbuah. Nah, kalau hanya bertumbuh, itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Rajin ibadah, pelayanan, worship leader, singer, main musik, pokoknya gak pernah absen untuk persekutuan doa dari Senin sampai hari Minggu, gak pernah absen dimanapun saudara persekutuan hadir. Tapi itu hanya bertumbuh. Kalau tidak berbuah, itu gak ada fungsinya. Karena bertumbuh itu hanya untuk diri sendiri. Bertumbuh itu kan biasanya ke atas dan ke samping, ya kan? Kalau yang semakin melebar ya ke samping, ya kan? Tapi pohon pada umumnya bertumbuh kemana? Ke samping atau ke atas? Ke atas. Semakin tinggi bertumbuh. Tapi kalau buah ke samping atau ke atas terus? Ada yang ke atas buah kelapa, ya kan? Tapi kalau pohon mangga, durian ke samping, ya kan, ke samping, semakin mengembangkan cabang-cabangnya dan semakin menghasilkan buah yang banyak. Dan kalau berbuah itu siapa yang menikmati? Orang lain. Adakah pohon durian makan durian? Adakah jeruk makan jeruk? Tidak. Jadi kalau kita orang Kristen hidupnya berbuah, yang nikmati adalah orang lain. Karena hidup
hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Yesus ciptakan kita, Tuhan ciptakan kita bukan hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Saya percaya Bapak dan Ibu Gembala di sini kenapa mau berkorban, rela memberikan waktunya, tenaganya dengan hanya beberapa jemaat. Karena apa? Karena ingin berbuah, ingin berarti hidupnya buat Tuhan dan buat sesama. Yes, ini sebuah pengorbanan ketika kita merintis sebuah jemaat, itu sebuah pengorbanan. Kenapa? Pengorbanan waktu, ya, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, betul nggak perasaan? Kadang-kala jemaat udah kita layani baik-baik, jemaat masih nyindir-nyindir kita, ya kan? Betul nggak? Tidak menghargai, tapi saya percaya jemaat di sini pasti menghargai, ya. Amin. Nggak ada ya, nggak ada yang nggak menghargai ya. Maksudnya nggak ada yang lagu, bagaimana? Nah, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ya, nama saya Yeremia Romelani, udah tahu ya di poster kan. Saya sebenarnya asli saya Jawa Tengah, lahir di Gombong, ya. Terus kemudian saya dibesarkan di Gombong juga dan saya sekolah Alkitab tahun 1990 dan kemudian ditugaskan pelayanan aja menetap di Kota Sukabumi dari tahun 1997 dan sampai hari ini, dan saya melayani Tuhan di jaringan dosa kota, ya, dan jaringan dosa kota Sukabumi, dan juga melayani di ada panti asuhan di Kota Sukabumi. Dan puji Tuhan dari tahun 2003 sampai hari ini panti asuhan kami tetap berdiri, dan luar biasa ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah lulus dari panti asuhan, dan salah satunya juga dari suku Nias banyak sekali. Ya, saya pernah dikirim 7 orang, ya kan, dari Nias anak-anak, ya kan, dan sebelumnya juga dikirim. Dari kemarin juga ada yang WA saya mau ngirim 2 lagi, ya kan. Terus saya tanya, ini biaya pengirimannya siapa? Ya Bapak, katanya. Loh, kok saya lagi, ya kan? Udah dikirim, ya coba ajukan pemerintah, ya kan, karena ini. Ya saya sih kita nggak masalah, ya kan, kita nggak masalah karena semakin kita banyak menabur, semakin akan kita banyak menuai, ya kan. Orang yang tidak berani menabur tidak akan menuai. Kalau kalian nggak pernah menabur tapi pengen menuai, namanya apa? Pencuri, perampok, ya kan? Coba, saudara nggak pernah nanam padi, pengen nuai padi, ambil padi orang lain, dimarahin nggak? Namanya apa? Pencuri. Kalau jemaat Tuhan nggak pernah menabur, jangan harap akan menuai. Lihat, aduh, ini banyak orang-orang diberkati Tuhan, ya, luar biasa ya. Ingat, lihat dulu prosesnya. Prosesnya apa dilakukan? Dan dia memiliki berkat. Setiap bukan untuk kekayaan diri sendiri, tapi untuk blessing membangun orang lain. Saya bersyukur, saya berada bersama dengan ada atas saya, leader saya tadi sudah dipanggil Tuhan tahun 2021 karena COVID. Ya, saya ditempatkan di Sukabumi, saya melayani dan juga saya ada bisnis kecil-kecilan, yaitu toko pakaian, ya, toko pakaian, jadi PDM, penjual daster murah. Kan kalau di GBI kan PDM pendeta, pendeta muda. Saya PDM gelarinya, ya PDM penjual daster murah. Ya, saya dulu suka belanja di daerah sini, kalau misalnya villa apa namanya di sini, pokoknya banyak ada satu stok lot ya yang besar di sini. Saya suka belanja dulu. Lalu di daerah pokoknya daerah Kota Bumi berarti bukan sini ya. Yang kemarin saya KKR di sana ya, berarti Kota Bumi. Saya dulu sering belajar itu sekitar tahun 2006-an lah ya, sampai tahun 2011 saya belanja, dan akhirnya udah jarang, dan karena sekarang tinggal WA klik-klikan, tinggal belanjakan, pesan gitu, kirim foto. Kalau dulu kan bisa harus ke lokasi. Nah, saya bersyukur karena Tuhan percayakan saya pelayanan dan saya selalu pelayanan, puji Tuhan, ya kan, karena saya ada usaha, jadi pelayanannya membiayai diri sendiri dan juga tidak bergantung sama orang lain. Nah, itulah hidup saya waktu itu. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, tapi aku nggak mau nyusahin orang lain, nggak mau nyusahin, nggak mau berharap pada manusia. Saya ingin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu bukan saya punya. Panti asuhan juga bukan saya punya, jaringan dosa kota bukan saya punya, tapi semuanya punya Tuhan Yesus Kristus, dan kita sebagai alatnya yang mengerjakannya dan Dia yang menyempurnakannya. Saya percaya juga di tempat ini, kenapa Bapak Ibu Gembala mau berkorban untuk memperjuangkan tempat ini, jemaat-jemaat di tempat ini, karena ini pekerjaan Tuhan yang bertanggung jawab adalah Tuhan Yesus Kristus, dan kita adalah alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena ladangnya sudah menguning dan kita tinggal tuai, tapi pekerjaannya begitu sedikit. Makanya pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun saja berada, itu memperlengkapi
memperlengkapi, memberikan equip kepada jemaat Tuhan yang kita layani untuk training penginjilan agar bisa memberitakan amanat agung. Banyak hamba-hamba Tuhan nyuruh kamu harus menginjil, kamu harus menginjil, tapi banyak gereja-gereja yang tidak pernah mengequip, memperlengkapi jemaatnya untuk menginjil. Beberapa ini saya dapat khotbah 4 kali dalam bulan Agustus tentang misi, tentang amanat agung. Habis saya tanya siapa, habis ditanya siapa yang sudah pernah memberitakan Injil, semua jemaat tidak ada yang katakan. Setelah selesai saya tanya kenapa kamu nggak tahu caranya menginjil bagaimana. Ingat, menginjil itu tidak sama dengan menyanyi, bukan. Ya, menginjil itu tidak sama dengan memuji Tuhan di gereja, bukan. Atau menginjil itu bukan sama dengan mengajak orang ke gereja, enggak ya. Menginjil itu adalah memberitakan kabar baik bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, yang dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Artinya kabar baik ini diberitahukan kepada seluruh orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, agar mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Karena kalau mereka tidak mengenal Kristus, mereka akan binasa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan taruh hatinya Tuhan di dalam hati kita untuk berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Itulah tujuan hidup saya dan saudara ada di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Jadi saudara sebagai jemaat Tuhan jangan hanya datang ke gereja, memenuhi bangku gereja dan tidak melakukan apa-apa, hanya ikut persekutuan tapi tidak melakukannya. Buat apa kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan siang dan malam tetapi tidak pernah melakukannya? Itu sama dengan sesuatu yang tidak berguna. Tapi saudara, bukan yang dan orang yang berbahagia, orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 9 ayat 27, 24 sampai 27. Oke, kita akan baca secara bergantian. Saya udah semua bagi berdiri. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan baca ayat 24, saudara ayat yang 25 secara bergantian ya. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. 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 Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25, 23. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang mana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sesungguhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, oke, silakan duduk. Ya, tadi saya katakan berbahagia orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya berharap setelah saya khotbah dari tempat ini dan firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian di tempat ini, dan saudara pulang, saudara melakukan kebenaran firman ini. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang berkuasa, dan firman yang menguatkan dan menentukan kita. Dan karena hidup kita itu ditentukan bukan oleh perkataan manusia, tetapi perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Makanya saudaraku, kita ketika Tuhan berkata melalui firman-Nya, kita tinggal apa? Meresponinya, mengaminkannya dan melakukannya. Dan saya percaya ketika hidup orang-orang Kristen yang selalu melakukan firman Tuhan, dia akan terus teguh berdiri, nggak akan tergoncangkan meskipun di tengah badai atau ada masalah apapun yang dialaminya, dan dia tetap teguh berdiri. Saudaraku, saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sejak tahun 1988 pada waktu saya naik SMA kelas 2. Saya baru bertobat dan mengenal Dia secara pribadi. Karena saya dari dulu saya bukan pengenal Tuhan Yesus, saya orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur karena saya berjumpa dengan Kristus. Saya pernah dengar lagu yang namanya lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dan itu lagu yang membuat saya bertobat, saudaraku. Dan saya mengalami jamahan Tuhan. Setiap mendengar lagu itu saya diberkati, ada sukacita yang luar biasa. Maka dari itu pentingnya pujian juga dan penyembahan di dalam setiap ibadah itu, karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa.
Yang luar biasa. Saudara ingat pada waktu tembok Yeriko hancur oleh apa? Apa oleh bom Hiroshima atau Nagasaki? Atau bom atom? Bukan ya, tapi oleh apa saudaraku? Oleh puji-pujian dan sorak-sorai ya. Dan kemudian pada waktu Paulus dan Silas yang ada di penjara, dia akhirnya terlepas dari belenggu penjara, rantai penjara yang begitu kuat, dan hanya lepas oleh karena apa? Oleh kuasa doa dan puji-pujian. Makanya kita harus membedakan apa itu doa pujian, apa itu firman. Kalau doa pujian firman, doa pujian penyembahan itu dari kita untuk Tuhan, dan firman Tuhan itu dari Tuhan untuk kita. Ada manusia suka egois, ya kan? Orang Kristen, aku mau firman Tuhan aja lah, nggak mau pujian penyembahan. Makanya seringkali orang Kristen datangnya pada telat. Aku mau datang ke acara yang penting, yaitu firman Tuhan. Menurut saudara, penting mana firman Tuhan dan pujian? Dua-duanya sangat penting karena apa? Punya kuasa. Ada kuasa dalam pujian dan ada kuasa dalam perkataan firman. Maka kita harus biarin. Kalau pujian kan dari kita untuk Tuhan, dan firman itu dari Tuhan untuk kita. Jadi kita harus tahu membedakannya, dan semua sama-sama penting. Betapa sedihnya kalau pujian penyembahan nggak penting. Yang penting mah firman Tuhan. Berarti egois ya. Masa maunya dari Tuhan terus tapi kita nggak pernah give, memberi untuk Tuhan. Nah, Tuhan ciptakan kita dalam hidup kita itu untuk apa? Kita menjadi penyembah. Ya, siapa yang menyembah Tuhan kalau bukannya diciptakannya? Masa orang di luar yang bukan diciptakan Tuhan? Ya kan, Tuhan ciptakan kita supaya kita menjadi penyembahnya Tuhan. Ya Tuhan yang minta muluk-muluk, ya kan, korbankan hidupmu, tubuhmu, jiwamu dengan segenap hatimu sebagai korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, pada pagi hari ini saya bicara tentang apa? Atlet rohani. Jadi atlet rohani ini Paulus ini di dalam surat Korintus ini dia bicara tentang apa? Menggambarkan dirinya itu seperti seorang atlet rohani, bahkan lebih tegas lagi dia katakan seperti seorang petinju. Ya, pernah ya saudara lihat nonton petinju? Dulu zamannya Elias Pikal, ya kan, terus apa? Yang siapa itu yang orang negro yang sampai apa? Bill apa? Yang pakai Filipi 4 ayat 13 itu motonya siapa sih? Yang gede hitam gitu kan, terus Holyfield ya? Nah, dia semuanya kan apa? Filipi 4 ayat 13 kan? Segala perkara dapat kutahui dalam dia memberikan kekuatan padaku. Makanya dia menang, dia menang terus ya. Kalahnya karena digigit telinganya ya. Pernah digigit telinganya ya saudaraku. Luar biasa. Walaupun ya petinju bukan berarti saudara nggak boleh jadi petinju, boleh saja karena itu atlet ya kan. Atlet ya kan, makanya dia pakai ayat Filipi 4 ayat 13 ya, dimanapun saja berada kita bisa menaklukkannya, baik di dunia olahraga, di dunia entertain atau di dunia bisnis, di dunia politik atau pemerintahan, di dunia pendidikan, kita ditempatkan di mana saja berada itu kita harus taklukkan semuanya. Ada anak-anak Tuhan yang mengaturnya. Coba kalau pemerintahan semua anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan yang mengaturnya, maka Indonesia akan jadi negara yang luar biasa. Tapi sayang banyak anak-anak Tuhan yang setelah terjun ke dunia politik bukan menjadi terang, malah ikut gelap, saudaraku. Nggak berfungsi terangnya, ya kan? Sama aja dengan orang yang belum kenal Tuhan, ada tapi mungkin 1001, ya kan? Nah, saudaraku yang kekasih tapi saya berharap saudara terjun misalkan nanti ke dunia politik, saudara menjadi terang di sana, karena garam itu berfungsi di mana? Di gereja atau di luar gereja, saudaraku? Di luar gereja. Terang berfungsi di mana? Di luar gereja. Yang dunia penuh dengan kegelapan, kita harus memberikan terang. Makanya kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Ya, terus terang. Orang percaya terang terus. Amin. Karena ada sumber terang yaitu Yesus, bukan PLN. Kalau PLN tak dalam mati, jatuh kata orang Jawa, dalam mati, dalam hidup. Apalagi sekarang sistem token ya. Kalau saudara mengisi pulsa langsung mati, saudaraku. Tapi kalau PL-nya Tuhan Yesus Kristus itu terangnya dari Tuhan Yesus terang terus, ya kan? Makanya masa lampu Philip aja bisa berjalan terus, terang Philip terang terus. Padahal pada mati juga, ya kan? Philip kalau ada listriknya. Tapi terus terang orang percaya jemaat GBI apa? Fireba, ya. Jemaat GBI Fireba terus terang, jemaat GBI Fireba terang terus. Haleluya. Amin. Ya, dimana saja berada, jemaat GBI Fireba terang terus, sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan ketika hadirnya jemaat GBI Fireba Tangerang ini, maka akan terjadi satu lawatan Tuhan yang luar biasa.
Jangan pernah merasa, oh karena kita sedikit. Ingat bahwa keyakinan iman kita bukan berdasarkan demokrasi, tapi iman kita adalah keputusan dan kehendak. Kalau demokrasi suara yang terbanyak itulah yang menang. Tapi kita bukan soal minoritas atau sedikit, tapi kita punya Allah yang mayoritas. Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Jangan pernah menganggap dirimu rendah atau dirimu kecil, karena kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kalau demokrasi boleh menang karena berdasarkan suara terbanyak, tetapi iman kita pada Kristus bukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi berdasarkan keputusan dan kehendak. Amin. Jadi saudara nggak pernah usah takut, jangan sampai kau rela korbankan. Kau ingin jadi pejabat supaya naik level sehingga kau korbankan imannya untuk mencapai itu. Buat apa saudara? Paulus katakan semuanya itu kuanggap sampah setelah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Orang yang sampai menggadaikan jabatannya karena Yesus, dia rela tinggalkan Yesus karena jabatannya, maka karena orang itu belum mengenal sesungguhnya siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi saudara, berharganya orang itu dilihat dari apa? Kedudukan, kehormatan, posisi. Saudaraku, banyak orang Kristen seperti itu. Dia datang ke gereja ingin cari posisi. Saudaraku, jangan pernah berpikir seperti itu. Datang ke gereja engkau jangan cari posisi, tetapi engkau harus berfungsi meskipun tidak ada posisi. Amin. Yes, meskipun tidak ada posisi, kau bukan majelis, bukan mungkin diakonos, bukan atau bukan pendeta, tapi saudara jemaat biasa. Tapi saudara, yang paling penting bukan soal jabatannya atau kedudukannya atau kehormatannya, tapi yang paling penting adalah fungsi kita apa di gereja ini. Jadi bukan posisi. Buat apa kita menjadi ketua ini, tapi gak melakukan apa-apa? Tuhan gak tertipu dengan jabatan. Tuhan lihat hatimu. Siapapun mau orang tua, orang lansia, masih muda, anak-anak semua dicinta Tuhan sama. Dari suku apapun, mau dari suku Nias, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, Chinese, dan juga orang Ambon, Papua, bahkan seluruh suku di Indonesia, bahkan seluruh dunia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan karena Tuhan ciptakan kita itu dari bahan yang sama. Ya, Tuhan ciptakan kita dari bahan yang sama, yaitu nenek moyang kita Adam diciptakan dari tanah liat. Amin. Pada saatnya kita akan kembali menjadi debu tanah kalau sudah mati. Maka dari itu janganlah pernah kita bangga dengan kedudukan pangkat kita, saudaraku, dan jangan kita kejar kedudukan pangkat kita untuk supaya kita bisa hebat dipandang orang lain, dia dihormati. Tapi buat apa semuanya itu? Paulus katakan semuanya itu amat rugi setelah aku mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan katakan semuanya sampah, nggak ada artinya. Boleh kita punya kedudukan, tapi nggak usah artinya kita dengan berusaha untuk mencari kedudukan itu dengan ambisius yang sangat tinggi. Nah, saudaraku, kita kembali kepada Alkitab kita itu sebagai seorang atlet rohani. Paulus menggambarkan seperti seorang petinju. Saudaraku, seorang petinju itu adalah seorang atlet yang cukup berat karena berhadapan dengan lawan, ya kan? Berhadapan lawan saling tonjok, ya bahkan yang ditonjok ini bagian mana? Biasanya kalau tinju yang nilainya tinggi, saudara. Bagian mana yang kena pukul yang nilainya tinggi? Bagian perut atau kepala? Kepala yang nilainya tinggi. Kepala nilainya tinggi, ya kan? Kalau perut nggak ada nilainya mungkin ya. Nah, jadi Paulus dia menggambarkan seperti seorang petinju bagaimana caranya dia bisa mengenai sasaran. Jadi dia belajar untuk menjadi seorang atlet petinju, gambarannya yang bukan sembarang petinju, tapi petinju yang benar-benar bisa tepat pada sasaran. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya luar biasa. Kita ibadah di tempat ini seperti di sauna, harus bersyukur. Iya loh, kita kalau di ruang fitness sauna bayar, tau nggak? Di sini gratis. Ya, makanya nanti persembahannya harus banyak ya. Sama dengan saudara pergi ke ruangan fitness ya. Tapi saya bersyukur sekali karena dimanapun saja berada kita tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Ya. Yang berarti Bapak Ibu kemarin ini kehabisan tisu ya sama saya. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bicara begini. Saudara, Paulus menggambarkan seperti seorang atlet rohani. Kehidupan kita itu seperti atlet rohani. Kita berjuang bukan untuk mencari keselamatan, ingat. Ya,
Karena keselamatan sudah diperoleh. Siapa yang sudah yakin diselamatkan hari ini angkat tangannya? Sudah pasti diselamatkan? Nah, sudah pasti masuk surga kalau mati nanti? Siapa yang pengen cepat masuk surga angkat tangan? Hah? Ada yang pengen cepat masuk surga? Berarti harus mati dulu dong. Ya, kalau kita pengen cepat masuk surga, maka harus mati dulu baru masuk surga, ya kan? Nggak mungkin kita diangkat langsung kecuali nanti Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tapi kan kita nggak tahu kapan, ya kan? Padahal kita bilang sudah dekat waktunya, sudah dekat waktunya. Oh, datang ya. Kadang-kadang katanya udah dekat waktunya, tapi kapan datang ya? Padahal kita bahkan sudah punya anak keturunan berapa? Belum juga datang. Nah itulah 1000 tahun apa? Satu hari seperti 1000 tahun ya bagi satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia ya. Nah itulah kehebatan Tuhan nggak tahu. Yang penting udah nggak usah mikirin kapan Yesus datang kembali. Yang pasti kembali. Yang paling penting apa saudaraku? Yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terus berjaga-jaga, jangan terlena. Saya mau bilang saudaraku, yang paling penting kita itu bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi apa yang kamu lakukan selama engkau hidup. Jadi umur panjang juga kalau nggak ngelakuin apa-apa buat apa? Ya kan? Nggak berbuah buat apa? Ingat pohon ara yang di padang gurun pada waktu Yesus berjalan, dia ingin melihat pohon ara begitu tumbuh subur, berharap ada apanya saudaraku di pohon ara itu? Ada apa? Ada buah. Tapi pada waktu Yesus melihat pohon ara itu dan dia menginginkan buah pohon ara itu, ada nggak? Apa yang dilakukan Yesus ketika dia lihat nggak ada buahnya, padahal daunnya lebat tumbuh subur? Akhirnya ditebang, bahkan dikutuk jadi kering. Lebih baik ini pohon ara ini jadi kering dan kau campakkan ke dalam lautan api. Artinya apa? Orang Kristen yang hidupnya nggak berfungsi, nggak berbuah, itu nggak layak. Kata Tuhan Yesus Kristus, lebih baik musnahin aja. Untung Yesus masih berikan kesempatan pada kita untuk kita supaya semakin berbuah lebat di muka bumi ini. Seperti Paulus katakan, bagaimana caranya kita menjadi atlet? Jadi yang kita kejar bukan keselamatan, ya, karena keselamatan kita sudah dapatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Memang keselamatan itu adalah anugerah, pemberian gift dari Tuhan. Tapi setelah kita terima gift itu dan kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan apa saudaraku? Dengan menjaga hidup kita agar hidup kita tetap bersih, yaitu menjaga sikap kita dengan kebenaran firman Allah sebagai pattern, sebagai pola, sebagai patokannya. Nggak boleh yang lain. Karena apa? Yang lain itu bisa menyesatkan kita. Tapi Alkitab firman Allah adalah perkataan Allah, tidak mungkin salah dan tidak mungkin sesat. Kalau kita ngikutin Alkitab ini, karena fungsi Alkitab untuk apa? Untuk mendidik, ya kan? Untuk mendidik kita, menasihati, ya, supaya kita menjadi apa? Orang yang benar-benar jalan di dalam on the track-nya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 24 dijelaskan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti di sebuah arena, ya, arena di gelanggang pertandingan yang sedang bertanding, sedang berlomba. Nah, untuk memperoleh apa saudaraku? Untuk memperoleh hadiah, mahkota, piala, piagam, juara. Juara ada berapa sih juara biasanya? 1. Kok ada juara 2, juara 3? Cuma tambahan bonus daripada nggak itu nanti sedih gitu kan? Dia disebut juara. Saya pernah main futsal, juara harapan 2 se-Kabupaten Sukabumi. Dari peserta 5. Berarti juara paling apa? Pantas. Karena mungkin panitia saking kasihannya tetap dikasih piala juara harapan 2 biar lebih halus daripada juara 5 se-Kabupaten Sukabumi, tapi dari kelima peserta. Sama dengan ada anak, ada suara. Ranking berapa deh kamu? Aku ranking 4. Hebat 10 besar. Tapi dari 7 anak, dari 7 anak gue pikir, waduh 10 besar. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
cari terbayang. Tapi Bapak pasti nanti ada aset, tenang aja Pak. Amin. Tuhan bertanggung jawab Pak atas gereja ini. Tuhan pasti cukupkan semuanya. Pada waktu saya ibadah tadi saya kebayangin, aduh, gereja-gereja yang di kota besar, Tuhan berikanlah pertobatan pada mereka. Tapi kita jangan bergantung sama manusia, bergantung sama Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan cukupin kebutuhannya. Oke, saudaraku, kita lanjut di dalam ayat 24 itu. Tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapatkan hadiah, karena itu larilah dengan begitu rupa. Jadi kalau saudara lomba, ini contohnya lomba lari. Biasanya kalau orang yang lomba lari, tubuhnya langsing atau langsung? Nah, langsing atau langsung? Langsing ya kan? Nah, kira-kira kalau lawan langsung sama langsing menangan mana nih kalau lari? Pasti yang langsing ya kan? Aduh, saudara. Nah, misalnya nih pelari yang langsung sama yang langsing, wah yang langsing udah lari kenceng, yang langsung masih di belakang, saudara. Nah, kenapa? Overweight, berat badannya lebih dan susah. Contohnya, coba kalau saudara yang overweight naik gunung, ngap nggak? Saudara, saya sering kali sama anak-anak muda yang overweight, saya jalan naik gunung, naik turun ke itu, saya udah loncat sana, loncat sini, dia masih, "Om, tunggu," katanya. Kenapa? Ya itu ada beban berat yang dipikulnya, yaitu berat badannya, ya kan? Makanya kalau naik tangga di sini pasti yang berat badannya lebih daripada 100 kilo, ya kan? Aduh, begitu loh, betul nggak? Tapi kalau yang langsing biasa aja, ya kan? Nah, saudaraku, nah kenapa? Ada beban. Nah, coba begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kalau penuh dengan beban berat, kita melayani Tuhan juga susah. Lari juga susah ya di dalam pelayanan. Kalau kita penuh dengan beban berat, kita hidupnya beban, stres, depresi karena persoalan, jadi gak fokus pada tujuan. Tujuan kita apa? Yaitu menjadi memperoleh hadiah, piagam penghargaan dari Tuhan. Keselamatan kita sudah dapat, tapi kita harus kerjakan dengan apa? Dikatakan seperti seorang pelari, dia lari begitu rupa. Artinya dengan semangat juang yang luar biasa. Semangat juang yang tinggi untuk mencapai apa? Tujuannya itu apa? Yaitu gol, hadiah, piala yang ada di depan kita. Bukan keselamatan kita udah terima, betul? Karena itu sebagai jaminan. Itulah hidup di dalam Yesus Kristus itu enak banget di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus, satu, mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Kedua, mendapatkan jaminan hidup diberkati, dan kemudian mendapatkan jaminan masa depan dan harapannya tidak akan hilang, betul nggak? Dan jaminan apa lagi? Penyertaan sempurna. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan dia katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu janji Tuhan, jaminan ikut Tuhan sudah didapat semua. Dan tugas kita sekarang lari begitu rupa untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi agar kita mendapatkan mahkota. Saudaraku, mahkota. Coba kalau saya nih, sebagai seorang atlet pelari, apa yang dilakukan oleh seorang atlet pelari? Satu, jaga pola makan, betul? Diet, nggak boleh sembarang makanan. Gorengan itu nggak boleh, ya kan? Kan kita orang Indonesia sukanya gorengan, ya kan? Beres olahraga, orang luar negeri makan pisang yang biasa, pisang yang masak, ya kan? Pisang sunrise. Tapi orang Indonesia basic olahraga badminton, tenis tetap gorengan, roket lah, bala-bala lah, betul nggak? Jadi tempel peres, minyaknya banyak. Tapi orang Indonesia itu suka. Orang luar negeri nggak suka. Makanya orang luar negeri jaranglah yang kolesterol, jaranglah yang darah tinggi, jaranglah yang diabetes, jaranglah yang gula darah. Orang Indonesia setiap sakit apa? Pak, saya udah kayak supermarket. Apa aja sakit? Gula darah tinggi, terus kolesterol, terus apa lagi? Hah? Ya, kalau udah gula darah, udah pada kemana-mana, jantung, darah tinggi. Kenapa gula darah? Gula darah itu berarti kan ada zat gulanya itu tinggi di dalam darah itu, akhirnya tingkat kekentalan darah kita tinggi, dan pada waktu jantung itu memompa darah, akhirnya berat ngap, ya kan? Gitu kan? Berat, akhirnya bisa jebol, saudaraku. Kalau tersumbat bisa jebol, pecah pembuluh darah, harum morok, langsung koin. Padahal Tuhan mau kasih umur panjang, nggak jadi karena nggak bisa jaga pola makan. Makanya kalau saya ketemu teman-teman aku kemarin di Manado,
Jadi saya bilang gini, saya nggak doa minta mujizat loh, enggak. Saya cuma bilang doa supaya kamu ubah pola makan. Ya, betul nggak? Apalagi kalau pendeta banyak undangan sana sini, ya kan? Apalagi pendeta besar bu, kalau khotbah di mana langsung undang restoran yang mewah. Kalau pendeta kecil cukup warteg nggak apa-apa, lebih bagus, ya kan? Slim, nggak kolesterol, ya. Pendeta besar lagi restoran mewah, makanya nggak heran pendeta yang besar pada perutnya ke depan. Nah, betul nggak? Karena terlalu banyak makan lemak, dia diundang sana lemak, dia lemak, ya kan? Betul nggak? Ya. Itu makanya Tuhan bilang, taruhlah pisau di biar sadar, insaf. Karena banyak hamba Tuhan yang nggak sadar kalau lagi diundang makan itu, makanya nggak sedikit banyak hamba Tuhan yang serangan jantung, ya kan? Tiba-tiba lagi di mimbar mati. Ya memang memberitakan ini juga hebat ya, mati, padahal mati karena serangan jantung, bukan begitu. Ya serangan jantung kenapa? Karena pola makan. Ya, makanya jagalah pola makan. Betul. Kenapa orang-orang dulu umurnya panjang? Ayah saya 104 baru dipanggil Tuhan. Ibu saya 99 tahun baru dipanggil Tuhan kemarin. Ya, kenapa? Pola makannya. Dan ibu saya nggak ada sakit penyakitnya, cuma karena sudah tua otot-ototnya lemah aja. Dan bapak saya pun nggak ada sakit penyakitnya. Dan karena sudah tua ototnya lemah, ya udah dipanggil Tuhan sudah waktunya. Nah itu sudah waktunya. Ada orang yang belum waktunya sebenarnya sudah dipanggil Tuhan duluan. Kenapa? Yaitu pola makan, nggak bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi jangan salahin Tuhan ya. Jangan salahin Tuhan udah kasih hikmat sama kita. Tiba-tiba terjadi serangan jantung, darah tinggi, kolesterol. Mari ubah pola makan kita. Kok saya jadi seminar kesehatan ya? Karena saya sudah lakukan Bu. Saya sudah detok. Pada waktu saya detok selama sebulan. Detok makan buah-buahan selama 3 hari saya buah-buahan terus. Buah-buahan, saya makan buah-buahan terus, akhirnya apa? Saya detok, buang racun semua dalam tubuh saya. Kemudian selama 1 bulan saya tidak makan karbohidrat dan minyak-minyakan. Tapi daging boleh, tapi nggak makan nasi, nggak makan yang dari terigu dan lain sebagainya, atau mie, bihun nggak boleh. Nah saya makan itu selama sebulan, turunlah sekitar 9 kilo. Ya, teman saya ada yang turun 20 kilo. Nah sejak badan saya turun, enak saya pergi kemana-mana, mission trip apalagi kan saya harus bawa koper besar, ya loncat sana loncat sini. Kalau tadi kegemukan susah, angkatin koper, ya kan? Jangankan angkat koper, angkat badannya sendiri aja udah susah. Nah, ya kan? Supaya jalan cari jiwa. Bagaimana? Udah mau ke sana. Kalau bisa kan gini, baru sampai di sini sudah bawa koper lagi, pindah lagi, ya kan? Pindah lagi. Saya waktu bulan Juli saya pelayanan di Manado ya. Selama kurang lebih hampir sebulan saya ke Manado, terus kemudian saya pergi ke Balikpapan. Saya tiba di Balikpapan, terus saya akan terus ke Barong Tongkok. Saya ada seminar di Barong Tongkok, 14 jam setengah perjalanan dari Balikpapan ke Barong Tongkok, naik kendaraan travel dan jalannya nggak seperti sini lurus, biasanya udah belok-belok, jalannya rusak. Wah kalau nggak stamina-nya kuat udah pulang sakit dan kerokan masuk angin, saudara. Nah kemudian sampai di sana hari Sabtunya saya harus kembali lagi ke Balikpapan karena ada khotbah hari Minggu, dan sampailah hari Minggu jam 7 pagi, berangkat jam 4 sore, hari Sabtu sampai jam 7 pagi di Balikpapan dan mau ke IKN nyebrang lautan karena jembatannya waktu itu belum jadi. Tanggal 29 Juli baru diresmikan oleh Jokowi. Pas saya ada di sana, Jokowi baru meresmikan jembatan itu, dan saya lewat laut pakai klotok, bawa koper, ya kan. Terus beres itu dijemput sama Gojek sampai ke tempat IKN di Gereja Ring 1 di daerah IKN. Saya sampai di sana jam 9 pagi dan kemudian jam setengah 10 harus khotbah, dan jam 1 doa keliling di IKN. Habis itu jam 4 khotbah lagi sekitar 30 menit dari IKN di pos PI juga. Jemaahnya sekitar di sini, sekitar jumlahnya di sini. Ya, jumlahnya sama, hampir sama ya. Di sana orang-orang Toraja, di sini kebanyakan orang Nias ya. Ya, dimanapun berada biarin terus memuji dan menyembah. Mau Nias, mau Toraja, yang penting anak Tuhan sama berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena satu jiwa bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Dan Tuhan nggak bilang satu jiwa membeli mobil mewah, malaikat surga bersorak-sorai. Enggak. Jadi kalau pendeta beli mobil mewah boleh, tapi malaikat surga nggak sorak-sorai. Ya, tapi kalau kemenangan jiwa, satu jiwa bertobat, malaikat surga bersorak-sorai. Karena apa? Mobil mewah dengan jiwa lebih berharga mana? Jiwa loh. Contohnya Yesus, mobil mewah dia kecil, Yesus. Nggak penting dia dapat Yesus,
tapi jiwa itu begitu berharga. Contohnya pada waktu jiwa orang gerasa yang gila. Ya, saudara kalau ketemu orang gila takut nggak? Jijik nggak? Katanya mau ngasih jiwa-jiwa, tapi ketemu orang gila jijik dan takut. Gimana mau memberikan pertolongan kepada dia? Saudaraku, saya sering pelayanan di Cikarang kan, jadi sering ketemu orang gila, ya kan? Orang gila saya doain, tapi doainnya sambil tahan napas, saudara. Karena doain minta ampun, kayak comberan. Sambil tahan napas sebentar, Tuhan Yesus berkati ini Kopinho, namanya Kopinho. Kalau gitu kenalan, siapa namanya? Sambil Kopinho. Oh, rupanya kayaknya dia dulu suka baca komik Kopinho, makanya kenalan namanya Kopinho. Saya ngobrol dengan firman Tuhan, ngerti dia, ngerti. Terus saya pernah ketemu dia di depan Holland, salah satu toko roti terkenal Holland Bakery. Dan saya lihat dia, saya beli roti, saya kasih ke dia. Tahu nggak Bu, Pak? Saya kaget tuh. Dia nggak mau terima roti Holland Bakery. Dia bilang, saya sudah kenyang. Coba kalau kita, walaupun sudah kenyang, dikasih Holland Bakery, ada tas yang terbuka kan, bungkus coba pulang. Tapi orang gila ya, lebih normal dari orang yang normal. Iya, betul lah. Kalau kita pergi ke pesta, waduh, ada lebih, boleh bungkus nggak? Orang gila itu kalau dikasih makan kalau udah kenyang dia nggak mau ambil, serius ini. Tapi kalau lapar jangan salah, dia ambil semua sisa sampah pun dimakan sama dia. Itu. Tapi kalau udah kenyang dia stop loh, nggak mau ambil. Saya kasih roti Holland Bakery yang harganya lumayan kan, mahal, nggak mau. Dia Kopinho nggak mau. Nggak, aku sudah kenyang. Bayangin saudara. Nah, saudara, orang gila. Tapi kadang-kadang normal, ya kan? Nah, pada waktu orang gila di Gerasa, semua orang takut. Dia dibelenggu dengan rantai karena mungkin bisa dipukul, lempar. Akhirnya Yesus datang. Ketika Yesus datang, orang gila itu sangat ketakutan. Yesus, jangan bunuh saya. Siapa nama kamu? Legion, berarti jutaan. Kuasa kegelapan yang menguasai orang gila. Dia berkomunikasi dengan Yesus. Akhirnya Yesus lihat apa, saudaraku? Berapa ribu? Menurut Alkitab sih 2000 ya. Ada yang jelasin 2000 ekor babi. Harga babi seekor berapa sekarang, Bu? Pak? Hah? Berapa? Satu ekor? Berapa coba? Anggap aja 100.000 ya sekilo, atau 35.000 lah yang masih utuh ya. 35.000 itu masih utuh ya, termasuk ada isi perutnya itu 35.000 1 kilo ya, kali 100 berarti 3,5 juta ya kan, satu ekor yang 100 kilo beratnya. 3,5 juta kali 2.000 ekor berapa itu? Hah? 7? Jadi kalau 7 miliar bisa beli mobil apa? Lamborghini bisa, Porsche bisa, Jaguar bisa kan? Ya, Land Cruiser bisa dapat 2 ya. Kalau yang bekas bisa 10. Nah, saya mau bilang saudaraku, jadi lebih mahal mana? Orang gila atau 2.000 ekor babi? Kalau menurut saudara lebih mahal mana? Lebih pilih mana? 2.000 ekor babi atau orang gila? Orang gila. Serius? Kata Tuhan, bohonglah. Coba dikasih uang 1 miliar Bapak. Pak, ini 1 miliar. Bapak pilih orang gila atau 1 miliar? Saya aja pilih yang 1 miliar kok. Itu kan normal, betul nggak? Normal. Ya itulah, Yesus itu nggak normal. Makanya ikut Yesus itu harus nggak normal. Saudara, kalau normal nggak akan bisa berjalan bersama Yesus. Iya, Yesus itu nggak normal. Disuruh olahraganya tapi dapat A loh. Disuruh jalan, disuruh renang malah jalan di atas air ya. Makanya dapat A. Tapi matematikanya dapat D. Gak bisa hitung ya. Masa 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 12 bakul. Coba cek di kalkulator. Bener nggak? Nggak normal kan? Dia masak. Di kimianya dapat A+. Dia bisa ubah apa? Air jadi? Coba kalian yang pernah belajar kimia, tanya guru kimiamu, bisa nggak dia mengubah air jadi anggur? Nah itulah Yesus. Nggak normal Yesus itu. Iya, coba. Kalau saudara ditampar gini, saudara tampar lagi ke orangnya. Ayo orang Nias, jujur. Hah? Ya? Ini darah Nias dong, betul nggak?
Jangan macem-macem, ya kan? Kalau ditampar pipi kiri, Kasih pipi kanan. serius nih. Kalau dicium pipi kiri, tampar pipi kanan. Tapi kalau ditampar sakit ya. Tapi Tuhan mengajarkan begitu, ya kan? Ditampar pipi kiri berikan. Nah, normalnya apa Pak kalau ditampar pipi kiri? Normalnya apa? Ya balas ya kan? Nggak normalnya? Kasih lagi. Kasih lagi. Itulah orang Kristen. Ya, itulah orang Kristen. Sudah dipukul, kasih lagi. Sudah dimusuhi, suruh doakan, berkati, dimaafkan. Normal nggak? Nggak normal. Dan Yesus juga melakukannya. Nggak normal juga. Dia bayangin. Yang salah siapa? Saya mau tanya nih. Ibu yang pakai kipas. Ibu siapa namanya? Hah? Bu Acil? Bu Atia. Ibu Atia. Kalau Ibu Atia, saya yang berbuat salah, Ibu Atia menanggung dosanya, mau nggak Ibu Atia? Mau nggak? Aku yang berbuat salah, Ibu yang tanggung dosa kesalahan saya, mau nggak? Enggak kan? Nggak mau kan? Ibu Gembala coba ya, saya tanya Ibu Gembala. Kalau ini sebelah Ibu, jemaat Ibu yang bersalah, mencuri misalnya, terus Ibu mau nggak tanggung hukumannya? Nggak mau kan? Tapi yang berbuat salah siapa? Yesus dia di kayu salib yang berbuat salah siapa? Manusia. Kurang ajar kan manusia kan? Nah, normal nggak? Normal nggak? Hah? Perbuatan Yesus nggak normal. Iya, perbuatan Yesus nggak normal. Kalau normal dia nggak mau lah. Tanggung jawab dosa aku, tanggung sendiri, enak aja. Lo yang curi, lo yang membunuh, lo yang berbohong, yang menipu, kenapa gue harus tanggung? Tapi Yesus nggak normal. Nggak normalnya apa? Dia cinta sama saudara, dia rela berikan nyawanya. Makanya itu, apa yang kau berikan buat Tuhan? Setelah engkau mengerti bahwa dia rela korbankan hidupnya untuk hidup kita. Makanya diajarkan kita di taman ini, berikan kanan. Belum seberapa dalam pengorbanan yang Yesus lakukan. Dia ditombak tanggungnya, dimahkotai duri, terus dia kayak lagi dicambuk 39 kali dengan paku sampai tercabik-cabik. Tapi ketika disalib dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisa nggak saudaraku? Bisa mendoakan musuhmu? Oh, Pak Pendeta, saya sudah mengampuni musuh saya. Tapi Pak, aku mau pindah gereja karena aku malas ketemu dia. Kira-kira udah mengampuni belum? Bisa nggak? Saudara bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Ada orang yang pernah menipumu, tiba-tiba ketemu, bisa nggak mengampuni? Bisa? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Harus bisa. Tapi konsekuensinya ada. Kalau dia utang lagi jangan dikasih. Betul nggak? Kan udah menipu. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi agar hidup kita berproses. Memang pembentukan karakter itu butuh proses. Butuh proses. Makanya adanya gesekan dengan jemaat itu sedang pembentukan karakter, tapi ada yang tahan, dia keluar. Nah, kembali ke laptop. Ya, saudaraku, bahwa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai. Jadi kalau kita menjadi seorang atlet itu menguasai diri. Atlet rohani pun menguasai diri. Tadi belajar dari Tuhan Yesus Kristus ketika ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, itu bicara tentang pengampunan dan bicara tentang penguasaan diri. Salah satu buah roh kan berbuah itu penguasaan diri. Kalau kita lagi nyetir mobil, wah tiba-tiba disalib, ngamuk gak kita? Ngamuk kan? Marah kita. Tapi kita diajar oleh Tuhan. Itu proses pembentukan karakter kita. Kita sabar kan? Atau senyum gak? Ya itulah. Kita diserempet, senyum bisa gak? Serempet kendaraanmu, senyum bisa gak? Gak bisa kan? Gak bisa. Normalnya apa? Bawa ke kantor polisi. Itu enggak? Ya. Itu normalnya. Nah itulah Yesus luar biasa Tuhan kita. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota. Jadi sebagai seorang atlet rohani kita harus berlari, berusaha keras untuk mencapai tujuan. Jadi berjuang untuk memperoleh mahkota. Yang kedua adalah menguasai diri kita, pengendalian diri kita dari emosi kita,
agar kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang berikutnya, sebab itu aku tidak berlari, jadi benar-benar fokus. Nah, seorang pelari itu harus fokus pada tujuan. Misalnya nih, saudara, kita mau lari 10 km lari maraton. Ya fokus pasti dia bisa menang. Yang nggak fokus, oh lagi lari, oh ada jual es krim, mampir dulu, ya kan? Beli esnya dulu pak. Nah, terus yang pria lagi lari fokus, ada wanita cantik lewat, wih cantik. Kira-kira golnya menjadi menang nggak? Hah? Oh lagi lari, oh ada gorengan, mampir dulu, ngobrol dulu. Kira-kira capek golnya nggak? Enggak. Makanya sebagai seorang pelari itu harus fokus biar kita memperoleh mahkota dan jadi juara. Demikian juga saudara mengikut Tuhan itu harus fokus. Fokus dan harus punya prinsip. Jangan tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Jangan seperti anak dan bapak yang naik kuda, saudaraku. Ya. Jadi ada seorang bapak sama anak, dia punya seekor kuda. Dia pergi jalan bersama-sama. Tiba-tiba anaknya naik kuda, bapaknya yang nuntun kudanya. Orang pada ngomongin, anak kurang ajar, gak hormat sama orang tua. Masa orang tua suruh tuntun kudanya, dia naik di atas kudanya. Hanya dengarlah anaknya turun dari kudanya. Akhirnya bapaknya naik kuda. Setelah jalan bapaknya naik kuda, ada yang ngomongin, dasar orang tua gak tahu diri, gak kasihan sama anaknya. Anak kecil disuruh jalan, dia yang naik kudanya. Dengar lagi, turun lagi, saudaraku. Akhirnya dua-duanya naik kuda. Pas jalan dua-duanya naik kuda, ada yang ngomongin, dasar ini bapak sama anak sama aja, nggak tahu belas, nggak tahu prik kebinatangan katanya. Binatang dinaikin, ya capek lah nanti, sakit lah nanti. Terus dengar lagi, turun dua-duanya, ya kan? Setelah turun bingung, langsung diangkatlah kudanya dua-duanya. Karena nggak punya prinsip hidup. Di dalam iman kita mengejar impian kita di dalam Yesus, kita harus punya prinsip hidup dan fokus pada tujuan. Ya, pertama kita menguasai diri, menyangkal diri kita, ya. Terus fokus pada tujuan, penguasaan diri, biar kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan latihan seperti kita latihan sekarang, nyanyi kita latihan, ya kan? Latihan sedang mempersiapkan kita nanti. Kalau kita sudah di surga kan kerjaan kita tiap hari. Nggak ngitungin duit lagi, nggak ngitungin nggak ngitungin tagihan. Ada nggak sekarang yang suka jual uang di sini? Ada nggak? Keliling ngitungin duit tiap hari, ya kan? Tapi nanti di sana udah nggak ada kerjaan ngitungin duit lagi. Di sana kerjaan kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Makanya latihan dari sekarang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saudaraku. Kemudian menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil. Nah tujuannya apa? Jadi saudaraku, ketika kita memberitakan Injil, kita sendiri tidak akan ditolak. Kita memberitakan kabar baik, tapi hidup kita nggak baik. Paham sampai sini? Kita memberitakan kabar baik, tapi hidup kita nggak baik. Kira-kira orang itu bisa nggak menerima Injil yang kita beritakan? Enggak. Ngapain kamu dia hidup nggak karuan, nggak jadi berkah, nggak jadi terang, ya kan? Jadi ketika kita beritakan Injil, karena hidup kita tidak sesuai, tidak sepadan dengan Injil, maka dikatakan jangan sampai pemberitaan Injil kita ditolak. Karena apa? Hidup kita tidak sesuai dengan perkenan Tuhan. Mau jadi atlet rohani yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, ya fokus pada tujuan, punya prinsip, ya kan, menguasai diri, pengendalian diri, dan terus berlatih setiap hari. Saudara, hidupmu adalah latihan. Ketika ada konflik dengan teman-teman, itu adalah latihan pembentukan karakter kita. Saya percaya, saudara akan menjadi orang-orang yang hebat ketika engkau bisa melewati setiap konflik dengan teman-temanmu, tetap mengasihi dan saling berpegangan tangan, bergandengan tangan untuk mencapai goal atau tujuan hidupmu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit semua, kita menyanyikan satu pujian.
Haleluya. Hidup kita memenuhi firman Tuhan. Refnya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami hamba-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi atlet rohani. Mampukan kami jemaat GBI Fireba untuk dapat menjadi atlet rohani yang luar biasa, yang mampu menguasai diri kami, punya prinsip pegangan hidup yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami terus berlatih dan berlari begitu rupa untuk memperoleh tujuan goal kami, itu memperoleh mahkota atau pahala. Tuhan, terima kasih untuk pembalahan di tempat ini, Bapak dan Ibu Pembala, yang begitu setia dengan perintisan gereja ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau-lah Tuhan yang bertanggung jawab atas gereja ini. Gereja ini butuh AC, biar kami bisa beribadah dengan nyaman. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bukan kami mau sombong butuh AC, tapi karena kami mau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga akan gerakkan burung gagak ke tempat ini untuk menyalurkan berkat Tuhan ke tempat ini, Bapak. Karena inilah tanah yang subur, yang siapa yang menaburnya akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang sedang kesulitan ekonomi Tuhan bangkitkan dan pulihkan pundi-pundi mereka dalam nama Yesus. Dan yang belum mendapat pasangan hidup Tuhan juga berikan pasangan hidup yang terbaik dalam nama Yesus. Yang sudah menikah lama belum punya anak Tuhan berkati, berikan kesuburan, bukakan penghalang-penghalang yang menutup buah kandungan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati Tangerang, berkati kabupatennya, Provinsi Banten juga diberkati oleh Tuhan, dan juga villa di tempat ini, Villa Regency, di mana banyak gereja-gereja Tuhan supaya bersatu untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini, supaya banyak jiwa yang diselamatkan karena Tuhan banyak, saudara. Terima kasih. Kau kirimkan penuai-penuai di akhir zaman ini untuk menuai Tuhan yang sudah menguning. Pakailah kami Tuhan Yesus menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.